Pengembaraan Salman Al-Farisi tinggalkan Ajusi hingga menjadi keluarga Nabi. Salman Al-Farisi ialah seorang pemuda, penduduk asli desa Jai. Salah satu desa di kota Isfahan, Persia, Iran. Sebelum bertemu Nabi dan menjadi Muslim, ia bernama Mabah bin Budsashan bin Mausilan bin Bahbusdan. Ayah Salman di sela-sela kesibukannya, sebagai niagawan terpandang di desa itu, sangat menyayangi Salman Al-Farisi. Namun, sayangnya itu justru memenjaraknya, selayaknya seorang sayyid memenjarakan budak. Kegiatan Salman sebagai seorang majusi paripurna pun, sekedar menjaga api yang disembahnya, dan sang ayah, terkadang, nyaris seharian penuh. Di suatu hari sang ayah karena tersibukkan dengan pekerjaannya, menyuruh Salman untuk menilik ladang miliknya di suatu tempat. Salman diperingatkan sang ayah agar tidak kabur, melarikan diri dari adikaranya, persis sebelum ia beranjak. Tiba di tengah perjalanan menuju ladang, Salman mendengar suara orang-orang Nasrani beribadah di gereja. Sebab penasaran, ia masuk ke dalamnya. Rasa kagum dan takjub Salman terhadap gema padu suara Nasrani dan bagaimana mereka beribadah tentu saja wajar. Maklum selama ini ia hanya hidup di penjara. Kepada mereka yang sedang beribadah itu, dia berkata, "Sungguh, agama kalian lebih baik dari yang selama ini saya anut." Salman mengurungkan niat untuk melanjutkan ke ladang. Bahkan menghabiskan waktu untuk menyaksikan peribadatan hikmat itu hingga petang. Setibanya di rumah, dan setelah mendebat ayahnya tentang agama Nasrani yang baginya lebih tepat daripada sekedar melihat kobaran api itu saja, Salman kemudian dihadiahi penjara yang lebih mengekang. Kali ini, kedua kaki Salman diikat. Berhari-hari di penjara barunya, Salman ingat betul perkataan Nasrani di gereja, bahwa agama Nasrani mereka berpusat di negeri Syam. Di kemudian hari, Salman melihat sebuah celah. Ia diperintah untuk menemui sekelompok Nasrani, karena satu dua urusan mereka dengan ayahnya, dan dengan lancang, Salman memohon kepada mereka, agar mereka memberitahukan kedatangan Nasrani dari tanah Syam. Terlihat jelas Salman bercita-cita kabur ke sana. Salman berhasil membujuk para pedagang asing, agar membawanya ke negeri Syam, setelah urusan perniagaan mereka di Isfahan rampung. Sesampainya di Syam, Salman segera menanyakan sosok Nasrani yang paling afdal seantero negeri tersebut. "Temuilah Uskup Agung di gereja kota Damaskus sana nak," jawab warga setempat. Salman pun bergegas mencarinya. Selang beberapa waktu, uskup tersebut mengalami sakit yang cukup parah. Salman lantas meminta arahan kepadanya, kepada siapa lagi ia harus berguru. Sebelum kepergiannya, Uskup Agung berkata, "Wahai anakku, sekarang ini dunia sudah rusak. Zaman sudah tidak karuan lagi, nyaris tidak ada orang alim. Maka temuilah seorang ahli Nasrani di daerah Mosul, Irak." Setelah pengalaman spiritualnya kian bertambah dalam bimbingan seorang Nasrani Mosul, Salman melanjutkan pengembaraannya ke Nusaybin, kota di Turki yang banyak dihuni suku Kurdi itu. Tak hanya Nusaybin, atas perintah gurunya, Salman melanjutkan ke Amorion, salah satu kota yang dulunya bagian dari kerajaan Fregia, dan sekarang merupakan bagian dari negara Turki pula. Sungguh, Salman telah bahagia dengan fakta bahwa ia tak lagi berteras kerusuk. Namun, pengalaman Salman di Amorion sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Di sana, ia nyaris tak mendapati saran spesifik kemana lagi rihlahnya mesti dilanjutkan. Setidaknya, perihal nama seorang agamais Nasrani Amorion itu tak tahu menahu. Nasrani Amorion itu meragukan keberadaan Nasrani yang masih eksis memegang teguh ajaran lama Nasrani di daerah lainnya. Kendati demikian, ia sempat mendengar bahwa belakangan mencuat nama seorang jazirah Arab yang mewartakan diri sebagai utusan Allah, menganut agama yang sesuai dengan dakwah Ibrahim, tidak menerima pemberian atas nama sedekah, dan di antara dua belikatnya terdapat tanda kenabian. "Jika mampu, pergilah ke Arab sana, nak," tutur Nasrani Amorion kepada Salman. Setelah sekian hari bermukim di Amorion, Salman menemukan solusi yang membuatnya kabur dari Isfahan. Ia melihat rombongan pedagang Madinah dari keluarga Kalb berlalu lalang di hadapannya. Tetapi karena jaraknya yang jauh, Salman ragu negosiasinya akan berjalan lancar tanpa memberikan mereka imbalan. Nahas, sesaat sebelum tiba di Madinah, di sekitaran Wadi Al-Qura, daerah penuh lembah yang berada di utara kota Yastrib, keluarga Kalb mengkhianati Salman.
Mereka bersepakat untuk menjual dan memperbudak Salman kepada seorang Yahudi. Kala menjadi budak Yahudi, Salman beberapa kali melihat pepohonan kurma, tetapi tidak betul-betul meyakininya sebagai tanda yang Nasrani Amorion sebutkan. Hingga tak lama kemudian, saudara sepupu Yahudi yang berasal dari keturunan Quraidzah di kota Madinah, datang membeli Salman dan hendak membawanya ke Madinah. Setibanya di kota Madinah, Salman baru meyakini betul bahwa tanah yang ia tempati adalah yang dimaksud Nasrani Amorion. Namun, Dalman di tengah kesibukannya, sebagai budak tak pernah mendengar apa-apa perihal sosok agamis terpandang. Ketika Salman sedang sibuk mengurus tandan kurma milik tuan Yahudi keduanya itu, Salman terkejut ketika mendengar sang tuan membicarakan kabar menggemparkan seisi kota Madinah dengan seorang asing. Ada seseorang yang baru saja datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi, sehingga membuat warga Madinah bergerumbul membicarakannya. Saking terkejutnya, Salman nyaris terjatuh dari pohon kurma. Tetapi bukan Salman Al-Farisi, jika ia tak turun dari pohon dan menanyai orang yang mewartakan kabar itu kepada tuannya. "Apa kamu bilang tadi?" ucap Salman kepada orang asing tersebut, "apa maksudmu? Urus saja pohon kurma itu, budak." Tukan tuan Yahudi setelah memukul Salman cukup keras, "Tidak, saya ingin memastikan kabar menghebohkan itu," jawab Salman. Keesokan hari, Salman membawa harta yang telah ia kumpulkannya selama menjadi budak dan dibawanya ke Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Setibanya di sana, Salman berkata pada Nabi, "Sungguh saya mendengar kabar bahwa Anda adalah seorang laki-laki yang salih, Anda memiliki banyak sahabat, dalam banyak pengembaraan ini," Salman menunjukkan harta yang dibawanya, "saya sedekahkan kepada Anda, juga mereka, para sahabat. Saya rasa kalian lebih berhak atas ini daripada yang lain. Bawa kemari," kata Nabi. Kemudian Nabi memberikan sedekah itu pada para sahabatnya. Nabi tidak mengambil sepersen pun. Setelah Salman mencari harta yang hendak diberikannya pada Nabi lagi, Salman mengatasnamakan sebagai hadiah, bukan sedekah. Nabi pun menerima sekaligus membagikannya dengan para sahabat. Di kemudian hari, ketika melihat Nabi di lain waktu, Salman menajamkan penglihatannya ke arah kiblat Nabi, berharap menemukan cap kenabian yang dikatakan Nasrani Amorion. Menyadari Salman mencuri-curi pandang, Nabi pun menyibakkan sorban dari punggungnya dan menampakkan cap kenabian tersebut. Spontan, Salman Al-Farisi menangis dan mencium Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi mempersilahkannya duduk, Salman pun menceritakan pengembaraannya sedari awal. Setelah peristiwa haru itu, Salman memang tidak sempat berjihad pada perang Badar dan Uhud. Tetapi setelah dimerdekakan oleh Nabi, kegigihan, kesetiaan dan kecerdasan Salman terbukti kuat dalam huru-hara perang Khandaq. Salman pun tidak pernah absen berperang setelah Khandaq. Tidak sekalipun. Jika ada yang mengkhawatirkan kredibilitas nasabnya, ia menjawab, "Ana Salman ibnu al-Islam, akhi Rasulillah bainahu wa baina Abi al-Darda." Tak hanya itu, orang-orang Muhajirin, Ansyar, bahkan Nabi pun berkata, "Salmanu minna." Menyabet apresiasi besar dari Nabi dan para sahabat lainnya. Salman Al-Farisi adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang merekomendasikan pembuatan parit pada perang Khandaq. Dijuluki Luqmul Hakim oleh Sayyidina Ali memberikan penjelasan atas gelar tersebut. "Ia adalah seorang yang berasal dari kami dan kembali kepada kami, Ahlul Bait. Siapa di antara kalian yang menyamai Luqman Hakim? Salman. Ia telah dikaruniai ilmu yang pertama, dan juga ilmu yang terakhir." Salman Al-Farisi meninggal dunia pada tahun 35 Hijriah. Itulah kisah Salman Al-Farisi, si penyembah api dan berakhir menjadi sahabat Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subscribe, like, komen, dan share.